Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 19 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 13 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja mengikuti penjelasan Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, bahasan kita masih membahas bagian yang kedua dari kitab ini, yaitu kitab sholat. Karena di bagian yang pertama bahasanya adalah kitab toharoh. Kemudian dari bahasan yang kedua, yaitu kitab sholat, kita masih membahas tentang sunnah sholat. Kemarin kita sudah bahas, yang megang kitabnya, pembahasan yang ada di halaman 112, yaitu perkataan penulis rahimahullah, wa sunanuha, sunnah sholat, qabla dukhuli fiha syai'an, sebelum mulai mengerjakan sholat itu ada dua, al-adhanu wal iqamatu. Yang pertama, sebelum sholat itu adhan dulu dan qomat dulu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian lanjutannya, wa ba'dad dukhuli fiha syai'ani. Kemudian sunnah sholat, ketika sudah mulai mengerjakan sholat, sunnahnya ada dua. At-tasyahudul awal wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfis sani min syahri Ramadan. Sunnah sholat setelah mulai mengerjakan sholat itu ada dua. Yang pertama adalah at-tasyahudul awal, tasyahud pertama. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini pembahasan lanjutannya, wal kunutu fis subhi, kunut subuh, termasuk sunnah ketika mulai mengerjakan sholat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ada di halaman 115 paragraf terakhir. Di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi salati subhi, beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku' pada saat sholat subuh, fi raq'atis saniyati, pada rakaat yang kedua, rafa'a yadayhi yad'u bihadzal du'a, beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau
membaca doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu doa kunut subuh yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat ini. Hadis ini riwayat Al-Hakim. Kemudian hadis ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini disebutkan di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj jilid yang pertama di halaman 166. Jadi jelas bagi kita semua, termasuk sunnah di dalam sholat ketika kita sudah mengerjakan sholat adalah kunut subuh. Dalilnya tadi sudah disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan bahwa Nabi SAW apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku ketika sholat subuh di rakaat yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa Allahumma hdini fi man hadait sampai selesai. Sampai di sini insya Allah bisa ditangkap dengan baik. Jadi termasuk sunnah yaitu kunut subuh. Doanya adalah tadi yang disebutkan Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Ini di dalam madhab Syafi'i. Kemudian keterangan tambahannya, setelah saya cek riwayat hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ternyata ini hadis sanadnya dhaif, sehingga sebagian pendapat menyebutkan bahwa kunut subuh itu kalau di sini dikatakan sunnah, sebagian pendapat ulama menyebutnya kunut subuh bid'ah. Makanya kita tidak heran ada yang bilang kunut subuh bid'ah. Namun di dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh hukumnya adalah sunnah. Sebetulnya pendapat para ulama tentang kunut subuh ada 3. Yang pertama, pendapatnya Imam Hanafi. Yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i. Yang ketiga, pendapatnya Imam Hambali. Imam Hanafi mengatakan kunut subuh ini bid'ah menurut Imam Hanafi. Tidak ada. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis salah seorang yang bertanya kepada bapaknya. Kemudian bapaknya menghadiri sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketika lagi mampir di Madinah. Maka kata bapaknya, mereka nggak pernah kunut subuh sama sekali. Maka berdasarkan hadis ini, menurut mazhab Hanafi, kunut subuh hukumnya adalah bid'ah. Kemudian menurut Imam Syafi'i rahimahullah, kunut subuh hukumnya adalah sunnah. Hadis-hadis yang menunjukkan riwayat itu banyak. Di antaranya adalah hadis-hadis yang dipakai seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Atau misalkannya hadis yang lain. Hadis yang lain yaitu ketika para penghafal Al-Quran itu dibunuh, maka Nabi SAW melakukan kunut, mendoakan mereka, orang-orang yang telah membunuh para penghafal Al-Quran. Kemudian dalam mazhab Imam Hambali ini dirinci. Ya, dalam mazhab Imam Hambali dirinci. Mazhabnya Imam Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, sama Imam Hambali bilangnya nggak pas. Jadi kunut subuh tidak serta-merta bid'ah. Kemudian mazhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah,
kata Imam Hambali juga nggak pas. Jadi kunut subuh tidak serta-merta sunnah. Makanya Imam Hambali mengambil jalan tengah, yaitu kunut adalah sunnah, akan tetapi kunut yang dimaksud adalah kunut nazilah. Kunut nazilah maksudnya apa? Kunut nazilah maksudnya adalah sebagaimana riwayat-riwayat yang ada, kunut apabila terjadi bencana, terjadi musibah, maka ada kunut nazilah. Namun demikian, kesimpulannya, masalah kunut subuh ini para ulama beda pendapat. Ya, masalah kunut subuh para ulama beda pendapat. Kesimpulannya adalah bagi mereka yang berpendapat bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah, maka mereka tidak kunut subuh karena hadis-hadis yang meriwayatkan tentang itu kebanyakan hadis-hadis dhaif. Kemudian bagi mereka yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah, berpegang dengan mazhab Syafi'i, dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, maka mereka melakukan kunut subuh. Akan tetapi bukan berarti kalau yang kunut subuh ahlu sunnah, kalau yang enggak kunut subuh bukan ahlu sunnah. Atau sebaliknya, orang yang kunut subuh ahli bid'ah, kalau yang enggak kunut subuh ahli sunnah. Bukan seperti itu kesimpulannya. Karena ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, patokannya bukan kunut subuh atau enggak kunut subuh. Ya, jangan salah paham. Bingung atau tidak? Siapa yang bingung? Tidak bingung insyaallah? Ya, saya ulangi dari awal. Yang pertama, termasuk sunnah ketika mulai sholat adalah kunut subuh. Dalilnya tadi sudah disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Selesai. Kemudian penjelasan tambahan, ternyata hadis tersebut dhaif. Makanya kunut subuh di kalangan para ulama ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Hanafi mengatakan bid'ah. Dalilnya, salah seorang ketika bertanya kepada bapaknya yang pernah sholat di Madinah, itu pengakuannya nggak pernah kunut subuh. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sehingga berdasarkan dalil ini, mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh bid'ah. Akan tapi dalam mazhab Syafi'i ada riwayat-riwayat yang lain menyebutkan Nabi pernah melakukan kunut. Kemudian ada hadis dhaif yang lain mengatakan Nabi pernah melakukan kunut subuh, nggak pernah meninggalkan sampai beliau meninggal dunia. Dan ada hadis-hadis yang lain, sehingga kesimpulannya Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh adalah sunnah. Imam Hambali memisah. Ya, jadi yang sunnah itu adalah kunut nazilah. Maka kesimpulannya, sewaktu salah seorang sahabat bertanya, sewaktu salah seorang yang bukan sahabat, salah seorang tabi'in, kalau saya tidak salah, bertanya kepada bapaknya yang waktu itu ikut sholat di Madinah, ini bapaknya cuma singgah doang. Makanya riwayat-riwayat yang datang dari bapaknya itu memang nggak pernah ngalamin kunut bersama dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Akan tapi riwayat yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i rahimahullah pernah dialami itu Nabi melakukan beberapa kunut. Makanya kesimpulannya kunut yang dilakukan adalah kunut nazilah, yaitu ketika ada musibah. Ketika ada musibah, kebenaran kunutnya pas subuh, jadinya kunut subuh dikiranya. Akan tetapi kesimpulannya di dalam masalah kunut ini masalahnya legowo. Ya, bagi mereka yang kunut subuh, silakan kunut subuh karena berdasarkan mazhab Syafi'i menganggapnya itu sunnah. Dan bagi mereka yang tidak kunut subuh karena riwayat-riwayatnya dhaif juga sah-sah saja. Yang enggak sah adalah yang enggak sholat subuh. Ini yang salah. Jadi bukan yang salah yang kunut atau yang salah yang enggak kunut. Yang salah adalah yang tidak sholat subuh. Kemudian titik terakhir yang kita ingatkan, bukan berarti kalau kunut ahli sunnah, kalau enggak kunut ahli bid'ah. Atau sebaliknya, kalau kunut ahli bid'ah, kalau enggak kunut ahli sunnah. Ini kesimpulan yang salah.
Karena ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, patokan patennya bukan kunut subuh. Ya, patokan patennya bukan kunut subuh. Ya, akan tetapi tadi, kalau memang kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, kita kunut atau tidak? Kalau memang keyakinan dia kunut adalah sunnah, dia kunut, ya silahkan. Dalam masalah ini, masalahnya luas. Akan tapi kalau dia keyakinannya kunut adalah bidah, sehingga ketika imamnya kunut dia tidak ikut kunut, juga sah-sah saja. Yang salah kalau dia ngambek, langsung dia batalin sholatnya gara-gara imamnya kunut. Atau yang salah dia ngambek, langsung batalin sholatnya gara-gara imamnya enggak kunut. Ini yang salah. Ya, akan tapi kalau saya pribadi, sejauh apa yang saya pelajari, menurut pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Kunut subuh ini tidak termasuk sunnah Nabi SAW, dan yang ada adalah kunut nazilah. Namun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang kunut subuh, dalam hal ini pendapat para ulama luas, sehingga mereka yang kunut silahkan kunut, dan yang tidak kunut juga silahkan tidak kunut. Akan tapi kalau saya pribadi, sekali lagi, sejauh apa yang saya pelajari, itu hadis-hadisnya dhaif. Termasuk hadis yang disebutkan di dalam kitab ini, saya sudah cek beberapa kali sebelum saya mulai kajian. Ya, beberapa kali saya sudah cek. Tadinya ingin kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, saya sudah cek. Sampai hari ini tadi siang juga saya cek lagi, riwayatnya dhaif. Ya, akan tetapi bagi mereka yang tetap pokoknya kunut, ya, karena ini termasuk bagian dari sunnah sejauh apa yang dia pelajari. Karena dia belum mendapatkan ternyata hadisnya dhaif, maka juga sah-sah saja. Yang salah adalah mereka yang tidak sholat subuh. Bisa dipahami insyaallah? Ya, jadi bukan berarti saya ngebelain yang kunut subuh, bukan. Di sini saya menjelaskan masalah pendapat para ulama terkait kunut subuh. Atau bukan berarti saya ngebelain yang tidak kunut subuh, juga bukan. Ya, masing-masing merdeka untuk memilih. Apalagi pendapatnya antara Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ini pendapatnya sama-sama kuat. Dan ini khilaf yang luas di kalangan para ulama, maka kita menghormati perbedaan ini. Namun kalau saya ditanya pendapat yang paling kuat yang mana, saya lebih menguatkan tanpa kunut subuh. Tapi kalau kunut nazilah, seperti sekarang lagi rame virus corona, kemudian kalau subuh kita kunut, kemudian berlindung kepada Allah dari virus corona, biar kita diselamatkan, kaum muslimin diselamatkan, maka ini termasuk sunnah. Ya, wallahu alam. Jadi itu pembahasan sunnah ketika sholat dimulai, ada namanya kunut subuh, dan keterangannya sudah kita bahas tadi. Kemudian yang berikutnya, wa fil witri fin nisfis tsani min syahri Ramadan. Termasuk sunnah sholat adalah kunut witir. Kunut witir pertengahan kedua di bulan Ramadan. Bulan Ramadan 30 hari. Yang pertamanya 1 sampai 15. Yang keduanya 16 sampai terakhir. Maka di dalam mazhab Syafi'i ini disunnahkan kunut witir. Ya, disunahkan kunut witir. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis sahih derajatnya. Ya, hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri." Rasulullah SAW mengajarkan aku beberapa kalimat yang aku baca ketika sholat witir. Diajarin doa sholat witir. Maksudnya witir di pertengahan Ramadan sampai terakhir. Doanya apa? Doanya tadi yang disebutkan. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait,
wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Bagaimana kalau diganti kata gantinya atau domirnya Allahumma hdini fiman hadait menjadi Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama mengatakan tanpa diganti pun maknanya sama saja. Doanya buat kita-kita juga. Begitu juga dengan doa yang lain, doa salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu dan seterusnya, diganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha kalau perempuan, atau kalau jenazahnya banyak Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengatakan walaupun Allahumma ighfir lahu warhamhu itu sudah mencakup semua jenazah yang ada. Ya. Dan di dalam witir di bulan Ramadan, kunut witir di bulan Ramadan, ada juga beberapa pendapat para ulama. Seperti tadi disebutkan, sunnahnya dari pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Sebagian ulama yang lain mengatakan dari awal sampai akhir pun termasuk sunnah. Itu. Sebagian lain mengatakan sepanjang tahun pun termasuk sunnah. Artinya apa? Sepanjang tahun bukan kita tarawih tiap hari. Artinya ketika kita sholat malam, kita ada witir, kemudian kita kunut pun, ya sebagian ulama mengatakan sunnah saja. Namun di dalam mazhab Syafi'i, pembahasan sunnah ketika mulai sholat ada namanya kunut witir di pertengahan bulan Ramadan sampai akhir. Doanya apa? Doanya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau menambah dengan doa-doa yang lain? Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Kita cukupkan dengan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Makanya kita lihat bagaimana kalau itu di Masjidil Haram doanya panjang banget. Maka kita katakan ya sebagian ulama ada yang membolehkan. Kemudian sebagian ulama mengatakan mencukupkan dengan yang datang dari Nabi saja. Tapi kita jangan salah paham. Oh kalau panjang berarti salah, itu bid'ah. Kemudian itu bukan ahli sunnah. Ini namanya kelewatan. Ya kita offset di dalam memahami masalah. Karena bukan ahlu sunnah atau enggak ahlu sunnah, cirinya itu bukan. Ya atau misalkannya apa? Misalkannya masalah-masalah yang lain, masalah-masalah khilafiyah yang lain. Ya kalau sholatnya 11 rakaat ahli sunnah, kalau 21 rakaat tarawih berarti bukan ahli sunnah. Bukan sesimpel itu memahami ahli sunnah atau bukan ahli sunnah. Akan tapi dalam masalah-masalah khilafiyah kita memberikan penjelasan kepada umat menyikapi hal ini, bagaimana pendapat para ulama menyebutkan. Pendapat pertama ini, pendapat kedua ini, yang pahamnya pendapat pertama silahkan, pendapat kedua silahkan. Namun menurut para ulama pendapat yang paling kuat adalah yang ini, alasannya karena ini dan seterusnya. Ini kita hanya menjelaskan kepada umat, bukan berarti kita membidah-bidahkan, kita menyesat-nyesatkan. Ini pahamnya offset, kelewatan, dan itu tidak benar. Ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik insyaallah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasan. Ini hadis hasan. Wa qala wa la na'rifu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut fil fitri syai'an ahsanu minhu. Kemudian kata Tirmidzi rahimahullah mengatakan, kita enggak tahu riwayat yang lebih top lagi dari Nabi dari doa ini, enggak ada. Jadi yang paling top baca doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, anna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ammahum, yakni fi Ramadan, bahwasanya Ubay bin Ka'ab
itu pernah mengimami masyarakat di bulan Ramadan. Wa kana yaqnutu fin nisfil akhiri min Ramadan. Dan Ubay bin Ka'ab kunut witirnya dari pertengahan bulan Ramadan yang tanggal 16 ke sana. Dan perbuatan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, adalah hujjah, dalil. Tidak ada seorang pun yang mengingkari. Makanya termasuk pendapat para ulama, kunut witir dari pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Walaupun sekali lagi tadi kita sampaikan bahwa sebagian ulama yang lain mengatakan dari awal pun kunut tidak masalah. Ya, wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang bertanya tentang kunut subuh dan kunut witir. Jangan sampai nanti salah paham, akhirnya jadi nyalain orang. Ini jangan sampai. Dan itu tidak diharapkan. Yang ada perpecahan. Karena kita hanya menjelaskan, bukan nyalain orang. Kita hanya tholabul ilm, kita hanya pelajar. Ya, kita hanya menjelaskan bagaimana pendapat para ulama terkait masalah ini. Dan kita pilih yang paling bikin kita tenang setelah kita mendengar keterangannya. Ya, bukan hawa nafsu yang main, akan tetapi ilmu. Ya, kalau memang hawa nafsu yang main, berarti salah, dia lebih mengedepankan nafsunya daripada ilmunya. Akan tapi kalau memang ilmu yang main, ya benar-benar saja. Ya, sehingga kita hati-hati dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan terkait masalah kunut subuh dan kunut witir? Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan berikutnya, masih sunnah-sunnah salat. Wa hay'atuha khamsata asyara khaslatan. Ya, sunnah hay'at. Sunnah hay'at dalam mengerjakan salat ada 15. Ya, sunnah hay'at ini sunnah gerakan. Ya, sunnah gerakan. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa indar ruku'i war raf'i minhu. Sunnah salat mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika pengen ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Berarti ada 3 sunnah ngangkat tangan. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama di dalam sholat. Ada orang masbuk rakaat kedua, dia takbir pertama masuk sholat, itu namanya takbiratul ihram. Ada orang kagak masbuk, takbirnya pertama bareng sama imam, itu juga takbir pertama takbiratul ihram. Takbir-takbir sisanya yang lain namanya takbiratul intiqal, takbir pindah gerakan. Yang dibahas di sini adalah takbir yang sunnah, yaitu ngangkat tangan. Yang dibahas di sini adalah sunnah sholat, ya, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, ngangkat tangan ketika pengen ruku, ngangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Makanya kalau ada orang yang takbiratul ihram nih, dia karena masbuk rakaat kedua, kemudian dia langsung ruku, imamnya lagi ruku, langsung dia masuk ruku, Allahu Akbar, dia tidak ngangkat tangan. Sah atau tidak sholatnya? Jawabannya sah, karena ngangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Namun ketika diamalkan tentunya lebih baik. Sama ketika dia pengen ruku. Ketika dia pengen ruku, imam baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Imamnya langsung ruku, Allahu Akbar, enggak pakai ngangkat tangan. Oh, berarti imamnya alirannya kok lain ya, enggak ngangkat tangan. Bukan begitu pahamnya. Akan tetapi ngangkat tangan adalah sunnah. Jadi tidak masalah kalau tidak ngangkat tangan. Namun kita ingat, angkat tangan ditekankan 3 kondisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika pengen ruku, dan yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Yang tidak baca kitab
fikih Syafi'i kagak ngerti dia. Taunya dia kalau tiap pindah gerakan harus angkat tangan. Ini yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang paham dengan orang yang kagak paham? Jawabannya kagak sama. Tapi kalau orang yang dia belajar, biar dikata cuma duduk doang, yang penting dia dengar, oh ternyata begitu. Jadi besok-besok dia ngerti. Tapi kalau orang yang sama sekali kagak mau belajar, kagak mau mendengar kitab para ulama, tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan keterangan, ya dia kagak ngerti. Taunya dia cuma gitu-gitu doang. Makanya pas banget Nabi bilang apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti satu jalan, nyempetin diri belajar agama, Allah akan mudahkan jalan menuju sorga. Jadi kagak gampang nyalah-nyalahin orang. Dia ngerti. Ya, ada hal-hal yang keterangannya begini, ada hal-hal yang keterangannya begini. Dia kagak kebawa emosi. Kagak kebawa nafsu. Tapi kalau kagak belajar, yang ada nafsu, bakar. Ya, aliran sesat, bubarkan. Nafsu itu kagak belajar. Sehingga tatkala dia belajar seakan-akan dia punya tameng. Tapi kalau orang kagak belajar, itu mau aja digembosin, mau aja dibohongin. Dibilang maju, serang, maju, tanpa ilmu. Ini berbahaya. Ya, maka dari itu poin yang pertama, sunnah sholat, sunnah hayat dalam gerakan, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika pengen ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Ini dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fis salah. Beliau membuka salatnya dengan takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Salatnya dibuka, Allahu akbar, begitu. Ya. Allahu akbar. Ya, begitu. Kemudian farafa'a yadayhi hatta yukabbir. Beliau ngangkat kedua tangannya sampai takbir, Allahu akbar, hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Kemudian ini keterangannya ada di halaman 118. Ya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya itu sampai sejajar dengan bahu. Allahu akbar. Ini. Wa idza kabbara lirruku fa'ala mislahu. Ketika beliau takbir pengen ruku, beliau lakukan hal yang sama. Allahu akbar, ruku. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamida, kalau beliau mengatakan sami Allahu liman hamida, bangkit dari ruku, fa'ala mislahu, beliau lakukan hal yang sama. Wa qala, dan beliau membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat lain Rabbana lakal hamd. Dalam riwayat lain ada tambahannya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi nanti jangan ada yang nanya itu benar apa salah, karena ada beberapa riwayat. Tapi di sini disebutkan riwayat yang ada. Wala yaf'alu dzalika hina yasjud, dan beliau tidak ngangkat kedua tangan ketika pengen sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan beliau tidak mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Maka berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ngangkat tangan 3 keadaan. Yang pertama pas mulai sholat, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua pas pengen ruku. Kemudian yang ketiga pas bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Dan berdasarkan riwayat ini tangannya sejajar dengan bahu. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain tangannya sejajar dengan telinga. Dan yang tidak belajar kadang-kadang takbirnya Allahu Akbar, ngarang. Ya. Tapi kalau misalkannya dia sejajar dengan bahu, sesuai dengan sunnah.
sejajar dengan telinga, sesuai dengan sunnah. Yang beda gaya, Allahu Akbar udah pas, diputer-puter dulu, ngarang, ya, karena tidak ada riwayatnya. Tapi kalau dia menghadirkan riwayat dan riwayatnya sahih, bukan bikin-bikinan, berarti sah-sah saja. Akan tetapi riwayat yang demikian muter-muter dulu ini tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Itu sunnah hayat yang pertama. Kemudian sunnah hayat yang kedua, wa wad'ul yamin 'ala shimal. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nih, tangan kanan di atas tangan kiri. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Muslim. An Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu, dari Wa'il bin Hijr radhiyallahu an, di akhir paragraf halaman 118. Annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadaihi hina dakhala fis shalah, ngangkat tangannya pas mulai salat. Tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra, kemudian beliau naruh tangan kanan di atas tangan kiri. Ditaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, bukan seperti ini, tapi tangan kanan di atas tangan kiri berdasarkan riwayat yang tadi disebutkan. Kemudian setelah itu takbir, ya, Allahu Akbar, taruh tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu apa? Setelah itu wat tawajjuh. Tawajjuh itu artinya apa? Baca wajahtu. Tawajjuh artinya baca wajahtu. Baca doa iftitah atau istiftah. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Disebutkan an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Baris pertama di halaman 119. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah. Ya, disebutkan bahwa Nabi SAW kalau berdiri sholat, qala, beliau membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doanya, doa istiftah. Karena doa istiftah ada beberapa riwayat, ya. Ada riwayat lain menyebutkan doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian riwayatnya menyebutkan subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kalau tidak salah demikian. Kalau tidak salah tentang istiftah ada 9 riwayat. Akan tapi di dalam mazhab Syafi'i, di dalam matan Abu Syuja dibahasakannya tawajjuh. Tawajjuh itu artinya baca wajjahtu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tadi saya cek hadisnya, ternyata doanya lebih panjang dari ini. Kalau kita kan taunya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masih ada doanya tambahnya panjang. Saya belum hafal karena saya jarang baca doa ini. Biasa di dalam riwayat Imam Muslim ternyata masih ada panjang. Sebentar kalau kita mau ngafalin, ya mungkin insya Allah 5, 10, 15 menit bisa hafal. Ya, kalau kita mau duduk sebentar kita coba ngafalin, insya Allah bisa hafal.
Yang pertama, ternyata doanya panjang. Yang kedua, ada tambahan keterangan dari Imam Muslim. Ada yang tahu tambahan keterangannya apa? Doa ini dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau sholat malam. Sholat malam beliau sendirian. Doanya panjang. Kalau saya tidak salah, mungkin kalau ditulis di buku ini, itu mungkin 1 halaman doanya. 1 halaman. Yang penasaran doanya panjang bisa dilihat di dalam buku zikir, nama bukunya Hisnul Muslim. Ya, banyak dicetak, mereka memberikan judul doa dan zikir dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi di sini kita lagi menjelaskan termasuk sunnah di dalam sholat adalah tawajjuh. Tawajjuh maksudnya membaca wajjahtu. Ketika sholat Allahu Akbar, taruh tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian tawajjuh membaca doa wajjahtu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah wal isti'adzatu, membaca isti'azah. Isti'adzah artinya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran, surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau ingin baca Quran, maka katakanlah atau berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum kita baca Quran, kan baca Fatihah habis itu. Dan Fatihah itu adalah Quran. Maka sebelum baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan riwayat ini, rakaat pertama baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rakaat yang kedua baca itu, rakaat ketiga, keempat juga baca itu, dan seterusnya. Kalau sholat tarawih berarti sampai rakaat terakhir depannya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena kita pengen mulai baca Quran. Sebagian pendapat menyebutkan cukup rakaat pertama saja, karena sholat semuanya isinya zikir. Dan Al-Quran adalah bagian dari zikir. Zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Makanya kalau yang tiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sah-sah saja. Kemudian kalau misalkannya hanya rakaat pertama saja juga sah-sah saja. Dua-duanya ada keterangannya. Wallahu a'lam. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya, sunnah gerakan yang berikutnya adalah wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Ketika sholat kita jahar pada tempatnya dan kita sir pada tempatnya. Jahar itu bacanya kencang pada tempatnya. Rakaat pertama dan kedua sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, atau mungkin pas sholat tarawih jahar, bacanya kencang, dan bacanya sir, pelan pada tempatnya, yaitu sholat zuhur, asar, rakaat ketiga, keempat isya, dan rakaat ketiga maghrib, bacanya sir, pelan. Jadi baca pelan pada tempatnya dan baca kencang pada tempatnya. Dasarnya ya, kita kenapa demikian? Ya, yang jahar, yang sholatnya kencang, tadi kita sudah sebutkan, sholat subuh, maghrib, isya, 2 rakaat yang pertama. Kemudian kalau siang, sholat Jumat, kan kencang tuh bacanya. Atau sholat id, idul fitri, idul adha. Atau sholat gerhana matahari, gerhana bulan, ini juga kencang. Atau sholat istisqa, sholat minta hujan. Atau sholat taraweh. Dan juga sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat kalau malam atau ketika waktu subuh, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Atau mungkin sholat sunnah secara umum yang dikerjakan pada malam hari. Ya, sholat sunnah ya secara umum yang dikerjakan pada malam hari, ini kita antara jahar dan sir, artinya cukup kita yang dengar kalau kita sholatnya di rumah misalkannya.
Kenapa demikian? Ini berdasarkan firman Allah. Ada di halaman 120 surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bisolatika, jangan kamu keraskan suara ketika sholat. Wala tukhafit biha, kemudian juga jangan dipelanin. Wabtagi baina dzalika sabila, akan tetapi tengah-tengah. Ini kalau sholat malam secara umum, kalau sendirian. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholat malam. Kemudian yang sir yang tidak kencang, ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim, hadis Jubair bin Mut'im. Kata beliau, sami'tu Rasulullah SAW qara'a fil maghrib bitur. Aku mendengar Rasulullah SAW sholat maghrib membaca surat At-Tur. Ya, membaca surat At-Tur. Oh, mohon maaf, ya, ini menunjukkan apa? Sholat jahar. Adapun yang tadi dicontohin sholat jahar, selainnya sir, ya. Dari hadis yang menunjukkan sholat jahar, sholatnya kencang, yaitu sholat maghrib didengar Nabi baca surat At-Tur. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra' wat-tini waz-zaitun fil isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Kata Barra bin Azib, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca wattini wa zaitun pada waktu salat Isya. Ini menunjukkan salat Isya jahar. Ya, 2 rakaat yang pertama tapi. Dan aku tidak mendengar bacaan yang lebih bagus daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut, karena sudah azan, kita azan dulu. Kemudian nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit, baru kita tanya jawab. Kalau tidak ada, kita berikan kesimpulan dan kita tutup. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Fadhal muazzin. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Tadi keterangan terakhir, termasuk sunnah hayat di dalam sholat adalah bacaannya jahar atau kencang pada tempatnya dan bacaannya pelan pada tempatnya, sir. Kapan yang dimaksud dengan jahar? Yang dimaksud dengan jahar adalah ketika 2 rakaat sholat subuh yang pertama, maghrib yang pertama, dan isya yang pertama. Kalau subuh memang 2 rakaat ya, 2 rakaat subuh, kemudian 2 rakaat pertama maghrib dan 2 rakaat pertama isya. Kemudian sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat taraweh, sholat witir di bulan Ramadan, sholat taraweh, kemudian sholat sunat tawaf kalau memang malam. Kemudian yang tambahan keterangannya adalah sholat malam secara umum ini suaranya enggak sir, tidak jahar, tapi tengah-tengah. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 110. Dan selain itu semuanya sir. Ya, selain itu semuanya sir. Qobliyah, ba'diyah, sir. Ya, atau sholat duha, sir, jangan kencang-kencang. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis, ya, adalah hadis Bukhari Muslim, hadis Jubair bin Mut'im, disebutkan bahwasannya dia mendengar Nabi ketika sholat maghrib baca surat At-Tur. Kemudian hadis Bukhari Muslim, hadis Barra bin Azib, disebutkan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca wattini wazaitun ketika sholat Isya. Kemudian juga hadis Bukhari Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika para jin hadir mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr. Beliau salat bersama dengan para sahabatnya salat subuh. Falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu. Maka ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ya, disebutkan mereka mendengar.
Ya, ketika mereka falamma sami'ul Quran, ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, istama'u lahu, mereka memperhatikannya. Ya, pertama ngedengar bacaan Quran, setelah dengar kan keenakan tuh, akhirnya diperhatikan. Intinya apa? Dalam riwayat ini disebutkan Nabi sholat jahar ketika sholat subuh. Maka ini riwayat menunjukkan bahwa Nabi SAW itu sholat jahar pada waktunya. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya Nabi sholatnya sir, yaitu hadis Bukhari, hadis Khabbab bin Arad radhiyallahu an. Ketika ada seorang yang bertanya kepadanya, akana Rasulullah SAW yaqra'u fi zuhri wal asr, apakah Nabi SAW baca surat ketika zuhur dan asar? Kata Khabbab, qala na'am, iya. Qulna, kami berkata demikian. Qulna, kami bertanya kepada Khabbab bin Arad, bima kuntum ta'rifuna dzalika, bagaimana kalian bisa tahu itu? Qala bittirabi lihyatihi, maka dia bilang apa? Kami tahu Nabi baca surat karena jenggotnya goyang-goyang ketika sholat zuhur dan asar. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan fi kulli salatin yaqra, setiap salat Nabi baca. Fama asma'na Rasulullah sallallahu asma'nakum wa ma akhfa anna akhfainakum. Kemudian dikatakan apa? Dikatakan apa yang Rasulullah perdengarkan maka kami dengar. Ya, apa yang Rasulullah perdengarkan maka kami memperdengarkannya kepada kalian. Jadi mereka pernah ngalamin sholat bersama dengan Nabi SAW. Ketika Rasulullah jahar, mereka jahar. Ketika Rasulullah pelan, mereka juga pelan. Artinya kita jahar pada tempatnya, kita sir juga pada tempatnya. Kemudian yang berikutnya termasuk hayat, sunnah hayat adalah wat ta'min, yaitu membaca amin. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dia berkata, kana Rasulullah SAW idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin hatta yasma'a man yalihi minas saffil awal, sampai didengar sama orang yang di belakangnya, yang ada di saf pertama, kedengaran. Jadi kalau imamnya juga baca amin. Walam yanqul sahabat radhiyallahu anhum al-jahr fi ghairi tilkal mawadhi', dan para sahabat tidak meriwayatkan ada Nabi ngomong amin kencang selain kondisi tersebut. Kemudian yang berikutnya termasuk sunnah hayat. Yang berikutnya termasuk sunnah hayat adalah wa qira'atis surah ba'dal Fatihah, membaca surat ketika selesai membaca Al-Fatihah. Ya, selesai membaca Al-Fatihah, membaca surat ini pada rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Dan yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa suratin ma'aha. Nabi SAW baca Al-Fatihah dan baca surat setelahnya. Fir raq'atainil aulayain min salati zuhri wa salatil asar. Dua rakaat pertama salat zuhur dan asar, baca Fatihah dan baca surat. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, wa hakadha yaf'alu fis subuh, dan begitu Nabi lakukan ketika salat subuh, baca Fatihah dan baca surat. Ma'ama sabak min ahadis al-jahar bil qira'ah, sebagaimana riwayat sebelumnya disebutkan Nabi baca Fatihah dan baca surat. Kemudian yang berikutnya selain baca surat termasuk sunnah wat takbiratu indar raf'i wal khafdi. Termasuk sunnah adalah takbir, ya, bertakbir ketika ruku, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Takbir Allahu Akbar, artinya di sini bertakbir ketika dia
indar raf'i ketika dia bangkit, dan ketika dia wal khafdi ketika dia turun, ucapan takbir Allahu Akbar. Ya, bertakbir di sini bukan mengangkat, akan tapi ucapan takbir. Di sini dikatakan ketika hendak ruku dan bangun dari ruku, bukan bangun dari ruku. Kalau bangun dari ruku adalah sami Allahu liman hamidah. Jadi di sini maksudnya nomor 9 ya, di halaman 122, maksudnya ketika turun dan ketika naik. Ya, indar raf'i wal khafdi, ketika naik dan ketika turun, ketika pindah gerakan. Termasuk sunnah hayat adalah mengucapkan takbir. Ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu annahu kana yusalli bihim, bahwasanya Nabi SAW salat bersama dengan mereka, fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a, dan disebutkan Nabi itu bertakbir ketika turun dan naik. Artinya apa? Ketika pengen sujud, ketika pengen ruku, ketika bangkit dari sujud dan seterusnya. Fa idzan sarafa qala inni la ashbahakumus salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Hurairah selesai salat, jadi disebutkan Abu Hurairah salat bersama dengan para sahabat, kemudian setiap turun naik mengucapkan takbir, pindah gerakan maksudnya, dan setelah selesai salat Abu Hurairah mengatakan, salatnya yang saya lakukan bersama kalian sama dengan salat yang saya lakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini khafdi war raf'i artinya adalah bangkit dan turun, turun dan bangkit, bangun dan bangkit. Jadi mengucapkan takbir. Kemudian yang berikutnya wa qaul sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Termasuk sunnah hayat kita membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ini keterangannya tadi sudah disebutkan. Ya, Nabi ketika bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah dan membaca rabbana lakal hamdu. Kemudian yang berikutnya wat tasbihu fir ruku'i was sujud. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Dalilnya hadis riwayat Muslim, hadis Huzaifah radhiyallahu dia mengatakan, aku sholat bersama dengan Nabi SAW pada suatu malam. Kemudian di situ dikatakan apa? Tsumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Nabi ruku membaca doa subhana rabbiyal azim. Tsumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Nabi sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang berikutnya wa wad'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julus. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Ya besutul yusra wa yaqbidul yumna. Yang kiri direnggangkan, yang kanan digenggam. Illal musabbiha fa innahu yushiru biha mutasyahhadan. Kecuali telunjuk dikeluarin, tidak digenggam, tapi telunjuk dikeluarin. Ya, sambil dia bertasyahud, bertasyahud. Ini poin ke-11. Ya, poin ke-11. Oh, poin ke-11. Nah. Ya, poin ke-11. Dalilnya dalilnya disebutkan dalam riwayat Muslim, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang sifat duduknya Nabi SAW. Dikatakan kana idza jalasa fis shalah, Nabi ketika duduk salat, wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha, kemudian semuanya digenggam. Wa asyara bi isba'ihi allati taliyal ibham, kemudian beliau memberikan isyarat dengan telunjuknya. Wa wada'a kafal yusra ala fakhidil yusra, kemudian tangan kirinya ditaruh di atas paha kiri. Maka ini dikeluarkan, tidak digenggam seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya wal iftirash fi jami'il jalasat, duduk iftirash di semua duduk. Iftirash itu kakinya nggak dimasukin, kakinya nggak dikeluarin, namanya iftirash, kakinya nggak dikeluarin. Tapi kalau kakinya dikeluarin namanya wat tawarruk fi jalsatil akhirah, duduk tawarruk ketika duduk terakhir.
Ya, duduk tawarruk ketika duduk terakhir. Dasarnya adalah hadis Bukhari. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ana kuntu ahfadzukum li salati Rasulullah SAW." Aku hafal bagaimana sifat salat Nabi SAW. Wa fihi, di antaranya disebutkan, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna. Ketika duduk di 2 rakaat yang pertama, beliau duduknya itu normal, duduk iftirash, kakinya enggak dikeluarin. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijal yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Ketika rakaat terakhir, kakinya dikeluarin, kemudian duduknya di atas lantai. Duduknya di atas lantai. Ini ketika rakaat terakhir. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW idza qa'ada fi shalah, Rasulullah kalau duduk ketika salat, ja'ala qadamahul yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahul yumna. Beliau menjadikan kaki kirinya itu didudukin, kemudian kaki kanannya itu diriin. Ini duduk normal, artinya duduk iftirash. Kalau rakaat terakhir duduk tawarruk, kakinya dikeluarkan. Kemudian yang terakhir wa taslimatus saniyah. Termasuk sunnah adalah salam yang kedua. Kalau salam yang pertama kita udah bahas, itu adalah rukun. Ya, yang sunnah adalah salam yang kedua. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu ara Rasulullah SAW yusallim an yaminihi wa an yasarihi. Aku melihat Rasulullah SAW ketika salam dalam sholat kanan dan kiri, hatta ara bayada khaddi, sampai aku melihat putih pipinya. Jadi kalau salam jangan secuil begini, akan tapi abisin assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang di belakang ngelihat putih pipinya imam, sebagaimana para sahabat melihat putih pipinya Rasulullah SAW. Kalau imamnya hitam gimana Ustaz? Ya biarin. Ini ingin menunjukkan bahwa bengkoknya yang mantap begitu. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan. Tapi yang mantap. Dan yang terakhir riwayat Abu Daud dan yang lainnya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallim an yaminihi wa an shimalihi. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi salam kanan dan kiri, hatta yura bayadu khaddi, sampai kelihatan putih pipinya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu yang diucapkan. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Akan tetapi wa barakatuh wallahu alam. Riwayatnya ada atau tidak? Penulis kitab Fiqh Sunnah Lin-Nisa, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah, mengatakan beliau tidak menemukan riwayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tapi yang ada dua. Yang pertama assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Ya, itu yang ada. Ini terkait masalah sunnah hayat di dalam sholat. Pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah kita akan bahas bedanya sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Insya Allah kita ketemu lagi pekan keempat hari Ahad, kalau tidak ada halangan, tanggal 22 Maret. Kalau ada halangan, pekan kelima insya Allah. Nah, terakhir insya Allah. Iya, itu kakinya begini. Iya, jadi yang ada riwayatnya, yang pertama ada namanya duduk iqa'. Begini, kakinya dua-duanya begini. Ya, ini ada riwayatnya. Atau duduk iftirash. Iftirash itu begini. Ya. Kalau tawarruk dikeluarin. Yang ditanyakan adalah begini, ya. Ya, wallahu alam. Wallahu alam. Kalau saya tidak salah, antara saya pernah baca atau tidak pernah baca, ya, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Ada yang pernah dengar riwayatnya? Kalau saya tidak salah, yang saya pernah dengar hanya berdiri atau yang tadi kita bahas. Adapun yang begini, maka lebih aman yang sudah ada riwayat yang begini saja. Ya, diganti. Tapi mungkin beliau lagi sakit kakinya, maka tidak masalah seperti ini.
Ya, kalau sering. Kalau memang masalah sholatnya itu yang jelas tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Hanya saja, wallahu alam, nanti insya Allah kita cari riwayatnya. Kalau memang itu ada riwayatnya, berarti sholatnya sah-sah saja dan sempurna-sempurna saja. Tapi kalau tidak ada riwayatnya, Nabi mengatakan orang yang sholat kadang-kadang dapat setengah pahala sholatnya, sepertiga pahala sholatnya, seperempat pahala sholatnya, dan ada yang tidak dapat sama sekali pahala sholatnya. Tergantung kualitas sholatnya. Maka dari itu, ini pentingnya kita membahas fikih sholat. Karena untuk ketemu sama Allah, yang perlu kita bawa ada dua. Yang pertama, kita bawa keyakinan kita sama Allah itu harus benar. Itu kita belajar akidah, kita belajar tauhid. Yang kedua, ibadah yang kita bawa sama Allah harus benar. Itu kita belajar fikih. Makanya kalau ada sayap kanan, sayap kiri, sayap kanan itu akidah, sayap kiri itu fikih. Sehingga dua-duanya penting. Ya, wallahu alam. Ada pertanyaan yang penting yang harus sampaikan? Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami dengan baik. Mungkin malam ini ngomong saya agak cepat karena kayaknya pembahasannya banyak, tapi insya Allah bisa ditangkap dengan baik, insya Allah. Ya, apabila ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan setelah sholat, langsung ketemu saya, atau bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya, biar yang lain juga pada dengar jawabannya. Yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Sampai di sini insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.